Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Novan Rianka. Kali ini saya akan membuat video tentang membahas agama Islam dengan jagat. Di video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya bukan ahli agama, saya bukan orang yang dikenal ustadz atau kiai. Saya cuma hanya membahas tentang Islam setahu saya dan sesuai dengan pemahaman agama Islam saya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung guys ke next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membuat video tentang membahas agama Islam. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, namanya Nama saya Jagat dari channel Next Official. dia sama-sama membuat channel YouTube dengan saya. Dia channelnya apa, Kak? Channel tentang kontennya itu isinya ada prank, challenge, terus Misteri. kayak bahas misteri gitu. Pokoknya kalau mau lihat konten-konten saya bisa lihat Next Official aja. Ya, itulah Jagat. Dan kali ini saya akan membahas tentang agama Islam yang dimana kebanyakan manusia hanya memahami tentang dunia. Dan kali ini saya akan memberikan ilmu yang bermanfaat insya Allah kepada kalian semua yang menonton video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dengan subscribe kalian, kami akan membuat video yang lebih menarik dan lebih bermanfaat insya Allah. Oke, langsung kita ke videonya. Kita membahas tentang apa? Bahas tentang ajaran agama yang akan dijelaskan oleh Novan. Dan saya akan bertanya-tanya ke Novan. Menurutmu topiknya gimana? Yang lebih menarik? Ya, terserah aja lah. Tentang akhlak aja. Karena kebanyakan manusia hanya memahami luarnya saja. Akhlak adalah sebuah, nanti saya jelaskan. Ini pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, iman, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, yang dari mana kita bisa menonton video ini dengan keadaan insya Allah dirahmati dan diridhoinya. Salawat serta salam kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan ajaran beliau kita bisa menempuh jalan dari arah gelap menuju arah terang benderang yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menerangkan tentang Islam dengan topik akhlak. Tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sahih tentang akhlak-akhlak Rasulullah. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan Islam sangat berat. Dan menurut Anda, pendapat Anda tentang Rasulullah gimana? Sangat gimana ya? Soalnya kebanyakan orang-orang Islam di Indonesia memahami Nabi Muhammad hanya sekedar Nabi. Tetapi di dalam Islam kita diajarkan untuk mengenal Nabi Muhammad lebih dalam, tentang sejarah, tentang akhlak, tentang keimanannya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Dan menurut Anda, bagaimana pendapat Anda tentang Rasulullah? Pendapat saya tentang Rasulullah sih gimana ya? Orangnya itu sangat sabar dan jarang banget marah, bahkan tidak pernah marah. Sampai pernah yang pengemis itu, Oh, pengemis buta ya itu, dari Yahudi itu. dia itu cuma sedikit tahu sih, katanya sering menyuapi makanan gitu, terus sampai dikata-katain Rasulullah sampai tidak pernah marah gitu. Iya, Sangat salut sih. sangat menginspirasi sekali ya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu patut dicontoh juga. Iya, sebenarnya banyak sih cerita tentang akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan saya ini bukan ustadz ya, saya hanya orang biasa, tetapi saya ingin sekali mendalami agama Islam dengan sepaham-pahamnya. Karena menurut saya agama Islam adalah agama yang membawa kepada kedamaian, ketentraman, toleransi yang tinggi, nilai akhlakul karimah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang saya pahami dan saya ketahui tentang Rasulullah, dulu kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saya pahami orangnya itu sangat tulus kan, penyabar. Kata-katanya itu menginspirasi banyak orang dan menyentuh. Dulu Mekah Madinah itu tempatnya orang kafir, tempatnya orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan setelah Rasulullah diutus untuk umat Mekah dan Madinah, dan waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu, mendapat risalah itu 40 tahun. 40 tahun. Nah, dulu sebelum 40 tahun kan umur 25 dia menikahi Khadijah. Dan 15 tahun dia itu belajar, maksudnya itu proses mengalami kenabian, dan waktu 40 tahun dia mendapatkan risalah menjadi nabi dan rasul di dalam Gua Hira. Kira-kira Rasulullah itu perjuangannya seperti apa ya? Seumpama Sangat ya apa ya, mustahil gitu kan, dari yang kayak negaranya dipenuhi orang-orang kafir terus tiba-tiba jadi muslim itu gimana ngasihnya? kalau menurut pemahaman saya itu sebuah anugerah, rahmat dari Allah. Karena agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kan di dalam Al-Qur'an, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang paling aku ridhoi, agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Nah, mengapa penyebaran Mekah dan Madinah dulu sewaktu mengalami jahiliyah, masa-masa kekafiran itu kok cepat penyebaran tentang Islam? Ya itulah rahmat. Paling Rasulullah kan rahmatan lil alamin, dapat keajaiban juga. Lah, itu termasuk yang diantaranya adalah mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus lanjut. Apa pertanyaan? Apa lagi ya? Pertanyaanmu aja. Tentang Rasulullah gimana? Pertanyaan apa yang kamu ingin tahu tentang Rasulullah, tanyakan saja. Umum kita di video disaksikan banyak orang. Pertanyaan itu tentang Rasulullah itu apa ya? Coba itu apa? Paling banyak orang-orang yang belum tahu lah gimana kisah Rasulullah, yang sikap yang paling sabar Rasulullah menghadapi cobaannya itu seperti apa ceritanya, paling banyak yang belum tahu lah ya. Iya. Coba ceritakan kisah yang tentang menyuapi pengemis itu. Begini, kalau kita menceritakan tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi-nabi yang dahulu, itu tidak akan cukup 1 hari. Karena sangat panjang, sejarah Islam itu sangat panjang. Nah, tidak akan mungkin, kita tidak akan cukup memakan waktu 1 jam 2 jam. Itu berhari-hari. Soal kalau membahas tentang akhlak Rasulullah, tentang sejarah Islam yang sebenar-benarnya, itu tidak akan cukup memakan waktu 1 jam 2 jam. Dan kali ini saya akan menjelaskan sesingkat-singkatnya dan yang saya pahami tentang akhlak Rasulullah. Nah, pertanyaan jagat, tolong ceritakan, tolong jelaskan tentang Rasulullah dengan orang pengemis Yahudi yang dulu Rasulullah itu dihina, dicaci maki, apa sampai ada yang ngeludahin. Nah, begini. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di suatu hari Rasulullah itu kan kebiasaannya setiap hari kan memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, yang kita kenal dengan sodako. Nah, suatu hari Rasulullah itu sangat istiqomah setiap hari memberikan makanan kepada orang pengemis Yahudi tersebut. Nah, posisi tersebut itu di pasar. Nah, setiap hari itu Rasulullah itu pergi ke pasar memberikan makanan kepada orang pengemis Yahudi tersebut. Nah, suatu ketika Rasulullah itu memberi makan kepada orang tersebut menghina Rasulullah, malah mencaci maki Rasulullah.
ah Muhammad itu gini gini gini, pokoknya intinya kalimat-kalimatnya kasar. Dan pada suatu ketika Rasulullah sudah tiada kan. Iya. Terus Ini saya jelaskan dulu ya. ya Nanti saya jelaskan yang yang itu. lain-lainnya. Nah, suatu ketika Rasulullah juga di hari kemudian memberikan orang tersebut makanan juga. Ya, Nah, ketika itu dia juga mencaci maki Rasulullah juga. Tapi apa respon Rasulullah? tetap Rasulullah itu tetap sabar. menyuapi dengan kasih sayang. Nah, Rasulullah itu kalau menyuapi orang tersebut tidak langsung disuapi langsung, tetapi dikunyah dengan mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah suapkan kepada orang tersebut. Jadi sebelum dia menyuapkan, Rasulullah itu mengunyah dulu supaya makanannya halus. Nah, lalu ketika itu disuapkan kepada pengemis Yahudi itu. Nah, pengemis Yahudi itu tidak tahu kalau itu Rasulullah. Bahkan Dia caci maki, soalnya kan dia buta gak melihat. Nah, sampai dia caci maki Rasulullah, padahal Rasulullah itu di depannya. gak tahu, gak nyadar. Gak nyadar dia kalau itu Rasulullah. Tetapi apa respon Rasulullah? Rasulullah tetap sabar, tetap ikhlas, tetap menyuapi dan tidak memendam rasa balas dendam. Itulah Rasulullah. Itu yang wajib kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, terus di suatu kemudian Rasulullah wafat. Lalu Abu Bakar datang kepada keluarga Rasulullah. Lalu Abu Bakar bertanya, apa amalan Rasulullah itu setiap pagi atau setiap hari? Lalu jawab keluarga dari sebagian keluarga Rasulullah itu mengatakan, oh Rasulullah itu setiap harinya, setiap pagi selalu istiqomah memberikan makan kepada orang miskin Yahudi tersebut. Lalu Abu Bakar mencari posisi orang tersebut, ternyata ada di pasar. Nah, suatu ketika Abu Bakar langsung menyampari orang tersebut dan memberi makan. Nah, ketika si Yahudi, pengemis Yahudi buta tersebut Tetap jadi kalau bahasa Indonesianya itu menerima makanan dari tangan Abu Bakar tersebut, lalu pengemis Yahudi itu marah. Loh, kamu itu bukan orang yang biasanya. Orang yang biasanya itu lebih lembut daripada suapanmu. Intinya begitu. Padahal dia tidak tahu kalau Rasulullah itu sudah meninggal. Nah, dia juga tidak tahu bahwa sing nyuapin itu Abu Bakar dari sahabat Rasulullah tersebut. Nah, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa yang biasanya menyuapimu telah tiada. Siapa orangnya? Dia adalah orang yang sering kamu caci, kamu hina, kamu arani yang buruk-buruk lah, yang kasar, yang hina-hina. Dialah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang Yahudi, pengemis Yahudi tersebut menangis. Mungkin terasa menyesal di dalam hati. Menyesal terus sama gak nyangka lah. Nah, lalu turunlah hidayah Allah kepada si pengemis Yahudi miskin tersebut. Lalu ia masuk Islam, dan ketika itu di lain hari dia meninggal dunia. Itulah teman-teman, hidayah Allah kita tidak pernah tahu kapan turun, di mana, dan bagaimana cara di tempat di mana kita berada, kan tidak tahu. Hidayah kan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah ini harus dijemput. Kalau kita menunggu, ya kapan terjadinya? Intinya kita harus peka lah. Nah, kita harus, kalau di dunia kita harus bekerja. Kalau ingin mencapai apa yang kita capai, kalau ingin menjadi orang yang sukses, kita harus bekerja, harus berusaha. Pertama, kan begitu kan? Pertama juga kan pernah ngeliat kisah lah. Nah, ada seseorang itu kayak terkena bencana banjir, terus dia tuh berada di atas rumah, dan banjir itu semakin lama semakin gede. Terus ada orang membawa kuda ingin menolong dia, Ya. Terus tapi orang tersebut malah bilang, tidak, aku cuma butuh pertolongan Allah. Akhirnya orang yang membawa kuda tersebut kan pergi. Ya. Gak lama kemudian banjir semakin tinggi sampai ke atap rumah. Terus ada kapal lewat kayak mau nolongin dia. Terus dia malah bilang lagi, aku membutuhkan pertolongan Allah. Gitu. Udah ditinggal. Lama kemudian bencana banjir tersebut
semakin ke atas dan dia tenggelam lalu mati. Setelah mati dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau tidak menolong aku? Dan Allah menjawab, apa, kamu kurang apa dari saya sudah mengirimkan orang, Sudah memberikan segalanya lah, katakan. sudah menyampaikan wahyu kepada orang ini untuk menolong kamu. Terus kenapa kamu menolaknya? Lalu sudah aku kirimkan sebuah kapal dan kamu kenapa menolaknya juga? Makanya dari situ kira kan juga harus paham, kalau kita membutuhkan pertolongan Allah, kita juga harus kayak ada perjuangannya sedikit lah. Oh ya, begini maksudnya. Saya tafsirkan apa yang dibicarakan dari jagat tersebut. Begini, dari cerita tersebut kita bisa ambil hikmah. Meskipun kita harus meminta pertolongan kepada Allah, kita harus bertawakal kepada Allah. Tetapi ketika Allah itu mengutus manusia, jangan pura-pura kita sombong, seakan-akan kita itu tak butuh dengan pertolongan manusia. Ini salah. Benar kita butuh Allah. Iya, tapi kita juga iya, butuh. tapi jangan seakan-akan kita tidak membutuhkan manusia. Karena hidup di dunia ini hanya dua. Kalau tidak hablum minallah, ya hablum minannas. Hablum minallah itu adalah berbuat baik kepada Allah, yaitu dengan beribadah kepadanya, takwa lah intinya. Takwa itu menjauhi segala apa yang dilarang dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita artikan dengan hablum minallah. Kalau hablum minannas itu adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Tidak hanya sesama manusia, kita dengan alam pun harus wajib berbuat baik. Contoh, kita harus melestarikan alam. Terus kita harus menjaga alam ini sebaik-baik mungkin. Karena kebanyakan manusia kan tidak mengerti. Begini, seakan-akan dia itu membuat kerusakan di bumi, buang sampah sembarangan. Itu contoh merusak ke alam. Dan ini adalah hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman di dalam Al-Qur'an, jangan berbuat kerusakan. Tetapi banyak manusia yang tidak memahami, justru malah merusak, malah salah kaprah. Hanya mengerti cuma tidak paham apa yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dia hanya membaca tetapi tidak memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sudah, apalagi yang perlu Anda bicarakan dan Anda tanyakan kepada saya? Mungkin segini aja cukup ya. Next video mungkin buat lagi. Ya udah, sampai sini aja teman-teman videonya. Lain kali saya dan Jagat atau teman yang lain akan membahas video yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel aku di bawah sini, Max Official, dan subscribe channelnya Novan juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.